Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang pajak tangguhan. Nah, secara definisi, pajak tangguhan ini adalah beban pajak atau deferred tax expense yang nantinya dapat mengurangi atau menambah beban pajak di masa yang akan datang. Nah, jika dia menambah beban pajak, berarti itu adalah liabilitas pajak tangguhan. Jika dia mengurangi beban pajak, itu dapat disebut aset pajak tangguhan. Nah, liabilitas pajak tangguhan itu sendiri adalah seperti ini. Liabilitas pajak tangguhan adalah jumlah PPh terutang untuk periode yang mendatang sebagai akibat adanya beban pajak menurut SAK lebih besar daripada beban pajak menurut peraturan perpajakan. Sedangkan aset dari pajak tangguhan adalah seperti ini. Aset pajak tangguhan adalah jumlah PPh terpulihkan pada periode yang mendatang sebagai akibat adanya perbedaan jumlah beban pajak menurut SAK lebih kecil dibandingkan dengan beban pajak menurut peraturan perpajakan. Penjelasan berikutnya adalah pajak tangguhan itu mempunyai beban dan pendapatan. Nah, secara beban seperti ini. Beban pajak tangguhan adalah beban pajak menurut SAK lebih kecil dibandingkan dengan pajak menurut peraturan perpajakan. Sebagai akibat dari perbedaan ini, menimbulkan adanya kewajiban pajak tangguhan. Pendapatan pajak tangguhan dia seperti ini. Pendapatan pajak tangguhan adalah beban pajak menurut SAK lebih besar dibandingkan dengan beban pajak menurut peraturan perpajakan. Nah, sebagai akibat dari perbedaan ini, menimbulkan adanya aset pajak tangguhan. Baiklah, selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan apa itu perbedaan-perbedaan yang menyebabkan adanya pajak tangguhan ini. Yang pertama adalah perbedaan temporer dan perbedaan permanen. Perbedaan temporer ini terjadi karena adanya perbedaan pencatatan atau pengakuan pendapatan atau beban menurut akuntansi dan menurut pajak. Sedangkan perbedaan permanen adalah perbedaan yang diakibatkan oleh adanya aturan undang-undang yang berlaku yang sifatnya permanen. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, perbedaan temporer seperti ini. Intinya, perbedaan temporer ini adalah perbedaan waktu sementara dalam pengakuan pendapatan dan beban. Sehingga nanti apabila pengakuan pendapatan dan bebannya itu telah selesai sepenuhnya, maka akan sama jumlahnya. Dan perbedaan permanen seperti ini. Beda permanen ini intinya adalah beda pencatatan akuntansi dan perpajakan akibat dari aturan-aturan perpajakan atau undang-undang yang berlaku. Contohnya itu Natura. Natura itu menurut SAK dia mengurangi pendapatan, namun menurut pajak dia tidak dapat mengurangi pendapatan sehingga beban pajaknya nanti tidak dimasukkan Natura sebagai pengurangnya. Nah, contoh dari beda temporer itu seperti bonus. Kalau bonusnya itu belum diterima uangnya, maka belum diakui. Tapi kalau sudah diterima, baru diakui secara perpajakan. Namun akuntansi dia telah mengakuinya karena biasanya akuntansi dia mencatatnya accrual basis, sedangkan perpajakan cash basis. Ataupun sebaliknya. Ini adalah pengakuan pajak kini. Nah, baiklah, kita coba bahas soal untuk memahami apa itu pajak tangguhan. Nah, ilustrasi soalnya, untuk perkiraan neraca awal diasumsikan hanya ada aset dan ekuitas saja. Untuk pendapatan hanya dibuatkan satu pendapatan saja yang dinamakan pendapatan operasi dan satu beban bonus.
Setiap transaksi dibuatkan jurnal pada saat transaksi. Pada akhir tahun dibuatkan jurnal penutup. Neraca akhir tahun akan timbul di sisi aset ada pajak tangguhan dan di sisi kredit utang pajak, ada utang bonus, ekuitas, dan laba ditahan. Basis atau dasar pengakuan pendapatan dan beban secara akuntansi dengan accrual basis dan secara fiskal dengan cash basis. Nah, accrual basis ini adalah pengakuan pendapatan itu pada saat telah terjadinya kewajiban untuk membayar utang atau hak kita untuk menerima pendapatan. Kalau cash basis itu pada saat uangnya sudah diterima saja atau uangnya telah dibayarkan. Nah, ini contohnya seperti ilustrasi tadi, hanya ada aset dan ekuitas. Total aset ada 1 miliar, utang ditambah ekuitas 1 miliar. Nah, ini ilustrasi berikutnya. Selama tahun 2019 ada pendapatan operasi sebesar 600 juta, biaya bonus sebesar 100 juta yang dihitung pada akhir tahun 2019 sedangkan pembayarannya di tahun 2020. Nah, kalau ini menurut pajak nanti dia tidak diakui karena pajak tadi sudah kita baca dia cash basis. Nah, kita lihat ini dia perbedaan perlakuan antara akuntansi dan pajaknya. Biaya bonus diakui pada saat terjadinya accrual basis, yaitu pada akhir tahun 2019 atas pendapatan 2019 dengan jurnal aset di debit 600 juta, pendapatan operasional di kredit 600 juta, biaya bonusnya 100 juta, hutang bonusnya 100 juta. Sedangkan menurut perpajakan secara fiskal, beban bonus tersebut belum diakui pada tahun 2019 karena belum ada pembayaran kas atau cash basis. Sehingga pada tahun 2019 akan terjadi koreksi positif dan menambah laba penghasil kena pajak. Pendapat kerja rekonsiliasi fiskal dapat dilihat di slide selanjutnya. Nah, kita lihat slide selanjutnya. Ini dia rekonsiliasi fiskal. Nah, dapat dilihat di sini beban bonusnya dikoreksi positif. Maksudnya koreksi positif ini adalah positif tandanya plus, itu maksudnya nanti dia menambah laba. Nah, di sini koreksinya positif tapi dia mengurangi beban. Nah, kalau beban kita kurangi, pasti nanti labanya bertambah. Itu maksud dari koreksi positif, dan sebaliknya koreksi negatif adalah yang mengurangi laba. Nah, terlihat perbedaannya, pajak 25% menurut akuntansi dan menurut fiskalnya. Nah, selanjutnya laba rugi 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019. Laba rugi yang diakui fiskal atau pajak tangguhannya seperti yang di ujung warna merah, 600 juta. Beban bonusnya 100 juta, tapi yang menurut fiskalnya hanya nanti beban pajak 25%-nya 150. Laba setelah pajak, nah dia menambah laba setelah pajak menjadi 350, sedangkan kalau menurut komersil nanti laba setelah pajaknya kurang dari 350. Jadi pendapatan pajak tangguhannya ini adalah pendapatan pajak tangguhan menurut maksudnya adalah pendapatan masa yang akan datang. Pendapatan pajak yang akan datang itu masih ada sebesar 25 juta, sekitar 25 juta, ini nolnya hilang. Nah, inilah yang dimaksud dengan pajak tangguhan. Pajak yang menurut akuntansi dan menurut aturan perpajakan itu pajaknya masih belum diakui sekarang, tapi di masa akan datang. Selanjutnya, jurnal pencatatan pendapatannya. Nah, ini dia jurnalnya. Aset, pendapatan operasi sebesar 600 juta, biaya bonus, utang bonus 100 juta. Pencatatan PPh pada tahun 2019-nya seperti ini, pajak penghasilan, aset pajak tangguhan, hutang pajak, pendapatan pajak tangguhan, sebesar di debit sudah dicatat di kredit juga. Jurnal penutupnya seperti ini, dapat dilihat di layar. Selanjutnya, neraca saldo 31 Desembernya seperti ini.